Ada beberapa investasi konvensional zaman dahulu yang dilakukan oleh orang tua atau kakek nenek kita. Beberapa di antaranya masih relevan untuk kita ikuti di zaman sekarang. Berikut adalah macam-macam investasi di zaman dahulu. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar channel ini terus berkembang. Yang pertama adalah investasi emas. Emas menjadi salah satu cara berinvestasi terbaik sejak zaman dahulu. Bayangkan saja, pada tahun 1980, harga emas 24 karat di Indonesia adalah Rp20.000 per gram. 9 tahun kemudian, saat krisis moneter, harganya melonjak menjadi Rp360.000 per gram. Lalu, tahun 2010 harga emas menjadi Rp430.000 per gram. Dan, pada tahun 2022 harganya sudah mendekati Rp1 juta per gramnya. Emas yang dijadikan investasi ini ada dua, yakni emas perhiasan dan emas batangan. Lebih baik investasi yang dipilih adalah emas batangan, karena memiliki harga jual yang stabil, dibanding emas perhiasan yang mengikuti tren. Emas perhiasan akan dikenai sejumlah biaya pembuatan yang cukup besar. Dan tentu saja, biaya pembuatan ini tidak akan dihitung pada saat Anda akan menjualnya kembali. Sedangkan investasi emas batangan ini jauh lebih terjamin. Sebab, tiap pembelian yang dilakukan disertai dengan sertifikat yang di dalamnya mencakup ukuran, berat, dan tingkat kadarnya. Sebagai contoh produk emas batangan dari logam mulia, bisa sobat lihat di website logammulia.com. Harga emas batangan juga cenderung naik tiap tahun, seperti disebutkan sebelumnya. Emas batangan Antam LM, terjamin keaslian dan kemurniannya, dengan sertifikat LBMA, London Bullion Market Association, mulai dari pecahan setengah gram sampai dengan pecahan 1000 gram. Jadi, dari zaman dahulu memang emas sudah digunakan sebagai sarana investasi. Manfaat lain memiliki emas lainnya, adalah sebagai tindakan lindung nilai atau hedging. Alasannya adalah, emas berperan untuk tangible aset, yang penting saat ada krisis keuangan. Memiliki daya beli konsisten. Nilai emas tidak tergantung pada kebijakan otoritas, maka perubahan suku bunga dan sejenisnya tak perlu dikhawatirkan. Bebas dari risiko krisis perbankan, karena emas tak terpengaruh sama sekali dengan sistem di dunia perbankan. Saat ini, investasi emas bisa dilakukan dengan membeli emas secara fisik, ataupun membeli dalam bentuk bukan fisik atau emas digital. Tentu saja, ada kelebihan dan kekurangannya di antara dua opsi tersebut. Kita akan bahas nantinya di video tersendiri. Yang kedua, adalah investasi tanah. Orang zaman dahulu, jika memiliki kelebihan uang, selain dibelikan emas, juga akan dibelikan tanah. Tentu saja, jika kelebihan uang kita jumlahnya banyak, karena biar bagaimanapun harga tanah biasanya mahal, walaupun tergantung juga di daerah masing-masing. Selain tanah, bisa juga dibelikan semisalnya yaitu sawah, kebun ataupun rumah. Atau saat ini, bisa juga investasi ruko, kontrakan, tempat kos atau apartemen. Harga tanah cenderung naik, karena populasi manusia yang terus naik, dibanding luas tanah di bumi yang tetap. Yang perlu diperhatikan juga adalah, carilah tempat yang strategis, tidak ada sengketa dan legalitas surat-suratnya. Untuk nomor 3, adalah investasi hewan ternak. Saat kelebihan uang, biasanya orang zaman dahulu, membelanjakan uangnya dengan membeli hewan ternak. Biasanya berupa ayam, kambing, sapi ataupun kerbau. Hewan ternak bisa dipelihara di sekitar rumah. Untuk saat ini, lokasi peternakan harus dipilih dengan tepat, agar tidak mengganggu lingkungan, dan juga tidak mengganggu perkembangan hewan ternak. Demikianlah, 3 macam investasi yang dilakukan oleh ibu, bapak atau kakek nenek kita dahulu. Masih relevan untuk kita tiru saat ini. Hanya perlu modifikasi saja. Silahkan jika ada komentar dari sobat semua, atau bisa menambahkan jika ada investasi zaman dahulu yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya sobat.